kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, Enggak Bu Yeni, itu PowerPoint-nya Bu Imas. Mohon maaf, itu ada tanda. Udah sekarang udah. Oke, dilanjut Bu. terima kasih. Mari kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa buat pancaran kegiatan dan juga kesehatan kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Amin. rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu PJ wilayah, yang terhormat instruktur, yang terhormat Bapak dan Ibu serta PJT Vietnam yang saya hormati, dan juga mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baru 21. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memaparkan tentang materi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam keadaan pandemi corona ini. Tentunya kita harus menjaga kesehatan kita dan juga kebersihan lingkungan, terutama di dalam keluarga dan juga lingkungan sekitar. Yang akan saya paparkan hari ini yaitu pengertian PHBS, tujuan PHBS, sasaran PHBS, manfaat PHBS, dan juga PHBS pada tatanan rumah tangga. Perilaku sehat sebagai pelaku aktivitas kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, perbaikan kesehatan dan meningkatkan kesehatan. Kemudian perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk memperhatikan dan meningkatkan kesehatannya. Tentunya pengertian PHBS yaitu perilaku hidup bersih sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat. Itulah pengertian dari PHBS. Kemudian tujuan daripada PHBS. Tujuan daripada PHBS adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk swasta dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Nah, itu adalah tujuan dari PHBS. Kemudian saran PHBS. Di sini sasaran PHBS yaitu meliputi tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan institusi kesehatan. Kemudian di sini adalah sasaran PHBS dan juga manfaat PHBS. Tentunya dalam PHBS ini kita sebagai keluarga yang harus menjaga kesehatan keluarga sendiri dan lingkungan supaya menjadi lebih sehat, keluarga lebih nyaman, dan juga kesehatan kita tidak terganggu. Kemudian sasaran PHBS-nya adalah tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan kesehatan. Kemudian manfaat PHBS. Nah, di sini manfaatnya yaitu anggota keluarga meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas. Produktivitas anggota keluarga meningkat. Kemudian
pengeluaran biaya dapat dialokasikan untuk untuk pemenuhan pemenuhan gizi gizi keluarga, keluarga, pendidikan, pendidikan, dan modal modal usaha usaha untuk untuk meningkatkan meningkatkan pendapatan. pendapatan. Nah, itulah Itulah manfaat manfaat dari dari PHBS. PHBS. Kemudian, Kemudian, perilaku hidup perilaku bersih hidup dan bersih sehat dan sehat PHBS pada PHBS pada tatanan rumah tatanan tangga. rumah tangga. Di sini Di sini ada ada indikator indikator PHBS. PHBS. Indikator Indikator PHBS di PHBS sini di sini menurut menurut Departemen Departemen Kesehatan, Kesehatan, tatanan tatanan sehat sehat terdiri dari terdiri dari indikator indikator perilaku perilaku dan dan indikator indikator lingkungan. lingkungan. Adapun Adapun indikator indikator perilaku hidup perilaku hidup bersih dan bersih sehat dan sehat pada pada tatanan rumah tatanan tangga rumah tangga adalah adalah persalinan dapat persalinan ditolong oleh ditolong oleh tenaga tenaga kesehatan kesehatan adalah ibu adalah ibu bersalin bersalin yang yang mendapat mendapat pertolongan pertolongan persalinan persalinan oleh tenaga oleh tenaga kesehatan kesehatan yang yang memiliki memiliki kompetensi kompetensi kebidanan, kebidanan, dokter dokter kandungan dan kandungan dan kebidanan, kebidanan, dokter umum dokter dan umum dan bidan. bidan. Kemudian memberi Kemudian memberi bayi bayi ASI ASI eksklusif eksklusif adalah bayi adalah bayi usia 0 usia 0 sampai 6 sampai bulan 6 bulan mendapat ASI mendapat saja ASI saja sejak lahir sejak lahir sampai sampai usia 6 usia bulan. 6 bulan. Kemudian Kemudian menimbang menimbang balita balita setiap setiap bulan adalah bulan adalah balita balita umur umur 12 12 sampai sampai 60 bulan 60 bulan. ditimbang Ditimbang setiap setiap bulan dan bulan dan tercatat di tercatat di KMS KMS atau atau buku buku KIA. KIA. Kemudian Kemudian ini ada lagi menggunakan air bersih adalah rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang berasal dari air kemasan. Kami ulangi lagi, saya ulangi lagi. Menggunakan air bersih adalah rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang berasal dari air kemasan. Air ledeng, air pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan penampungan air hujan, serta memenuhi syarat air bersih atau tidak terasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Sumber air pompa, sumur, dan mata air terlindung berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran seperti tempat penampungan kotoran atau limbah. Kemudian, mencuci tangan dengan air bersih. Mencuci tangan dengan air bersih. Mencuci tangan dengan air bersih adalah rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang berasal dari air kemasan, air ledeng, air pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan penampungan air hujan. Serta memenuhi syarat air bersih yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Sumber air pompa, sumur, dan mata air terlindung beranjak minimal 10 meter dari sumber pencemar seperti tempat penampungan kotoran atau limbah. Nah, di sini yang sangat harus kita perhatikan karena lingkungan kita ini Bu Yeni, PowerPoint-nya itu pindah nggak Bu Yen? Mohon. Lingkungan kita harus diperhatikan karena ada mungkin suatu kelompok masyarakat yang mungkin tentunya belum mengerti akan perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada yang jamban misalkan tidak memenuhi syarat seperti itu, dari sumber pencemarannya, kemudian penampungan kotorannya itu tidak memenuhi syarat, misalkan dekat atau di luar tidak jauh dari tempat tinggalnya ataupun tidak mengalir, ya itu tidak air mengalir. Nah itu sangat mengganggu sekali karena apa? Tidak memenuhi buat kesehatan keluarga. Nah tentunya juga mencuci tangan dengan air bersih dan sabun adalah penduduk 5 tahun ke atas mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar. Sebelum memegang bayi, nah setelah mencebok anak, nah sebelum menyiapkan makanan menggunakan air bersih mengalir dan juga memakai
sabun. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya kita sebagai keluarga yang ingin berperilaku hidup bersih dan sehat, tentunya harus dimulai dari keluarga, kemudian dari individu sendiri, dari diri sendiri, dan juga lingkungan keluarga, rumah tangga, dan juga lingkungan sekitar tentunya. Kita bekerja sama, harus bekerja sama untuk memelihara kesehatan kita, supaya kesehatan itu sangat penting bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sehat, dan juga tidak terserang penyakit tentunya. Kemudian, makan sayur dan buah setiap hari adalah anggota rumah tangga umur 10 tahun yang mengkonsumsi minimal 2 porsi sayur dan 3 porsi buah atau sebaliknya setiap hari. Yaitu adalah sayur-sayuran atau buah-buahan yang harus kita konsumsi. Ini anak-anak tentunya harus banyak-banyak minum sayur dan juga makan sayur dan juga makan buah-buahan. Tentunya ini harus memenuhi segala kebutuhan atau standar ya kesehatan yang minimalnya 2 porsi sayur dan 3 porsi buah, atau mungkin ya sebaliknya setiap hari harus ada. Nah, tentunya kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari adalah penduduk atau anggota keluarga umur 10 tahun ke atas melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit ke hari. Nah, tentunya itu yang dilakukan kita jogging juga itu sangat berarti untuk kesehatan kita, olahraga murah, kita bisa berjalan di lingkungan sekitar kita, kita menghirup udara sehat, dan juga oksigen yang sangat segar itu sangat membantu buat kehidupan atau kehidupan sehari-hari kita yang tidak tercemar. Mungkin seperti itu. Melakukan aktivitas fisiknya bagi Bapak dan Ibu dan juga anak-anak, apalagi dalam keadaan atau kondisi sekarang ini, mungkin kita harus memperhatikan dari kita berkelompok juga, dan juga kita bertemu dengan orang lain, dan juga kita beraktivitas itu kita harus sangat berhati-hati dan juga harus mengikuti aturan yang disarankan oleh pemerintah tentunya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya ini tidak merokok. Tidak merokok di dalam rumah adalah penduduk atau anggota rumah tangga yang umurnya 10 tahun ke atas tidak boleh merokok di dalam rumah ketika berada bersama keluarga. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin anjuran pemerintah juga itu rokok tidak disarankan, apalagi tidak merokok di ruangan, atau Bapak dan Ibu, mungkin bapak-bapak ya yang tentunya sangat tidak merokok itu ada ganjalan katanya seperti itu, tetapi mungkin ada ruangan-ruangan khusus atau ruangan yang tentunya di alam terbuka itu supaya tidak mengganggu situasi anak kita yang tentunya anak-anak balita ya yang harus kita perhatikan. Nah, mungkin di sini ada lagi kita lanjut. Mas. Bagus suaranya ya? Kedengeran, Bu Mas, ya dilanjut. Alhamdulillah. Nah, di sini tentunya dalam perilaku hidup sehat, alhamdulillah di sini ada video tentunya yang mengajak kita untuk selalu hidup bersih dan juga mengajak Bapak dan Ibu untuk selalu hidup sehat
hidup bersih, apalagi di lingkungan rumah kita sendiri saja atau diri sendiri, kemudian kita bergabung dengan masyarakat yang lain untuk dapat menjaga lingkungan kita supaya kita bersama-sama atau bergotong royong untuk melaksanakan hidup bersih atau juga membersihkan apa yang harus dilaksanakan program PHBS yang tentunya ada program pemerintah yang harus kita dilaksanakan supaya kita mempunyai kebiasaan atau perilaku sehat ya di dalam keluarga, di dalam lingkungan keluarga, dan juga kehidupan yang tentunya harus kita jaga. Nah, yang sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Kemudian nanti di sini ada bentuk-bentuk yang harus kita perhatikan dalam perubahan perilaku yang hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat di sini tentunya perilaku manusia selalu berubah sebagaimana perubahan yang disebabkan karena kejadian alamiah tentunya perubahan suasana, perubahan perilaku ini karena memang direncanakan oleh seseorang atau ya kesediaan berubah tentunya ini sangat dianjurkan dan juga oleh agama juga pemerintah. Agama juga menganjurkan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tentunya ini kita yang menjaga kebersihannya dan menjaga kesehatan keluarga tentunya adalah sebagian daripada iman. Itu agama menganjurkan dan juga kita sebagai manusia dan juga anggota keluarga yang mempunyai kehidupan keluarga harus menjaga perilaku hidup sehat dan bersih atau perilaku bersih dan sehat ya. Perilaku hidup bersih dan sehat ini semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat. Nah, perilaku hidup bersih ini upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui pendekatan pimpinan atau education atau bina usaha social support dan pemberdayaan masyarakat ya. Di sini masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Nah, kemudian di sini ada video yang tentunya sangat berguna sekali bagi badan ibu yang tentunya mengajak kita untuk hidup perilaku hidup bersih dan sehat. Ini kita simak bersama. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif mencegah penularan virus corona. 1. Memakai cuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang, masak sempurna, dan minum air putih 8 gelas. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Nah, itulah tentunya video yang dapat menginspirasi kita untuk menjaga kesehatan setiap hari dan juga supaya keluarga kita sehat, terhindar dari segala penyakit yang tentunya sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkinlah itu yang dapat saya sampaikan tentang perilaku hidup yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang juga tentunya kita menjaga kesehatan ini demi kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Imas yang telah memaparkan materinya sangat luar biasa, apalagi di situasi pandemik COVID-19 ya Bun, tentang PHBS. Ya, barusan Bu Imas membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan 10 indikatornya ya. Mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya? Ya, saya akan kilas balik tentang apa yang disampaikan oleh Bu Imas tentang PHBS, yaitu dengan 10 indikatornya. Yang pertama yaitu Linakes, persalinan dengan tenaga kesehatan ya. Yang disebut orang yang ber-PHBS yang pertama itu tentang Linakes, yaitu persalinan dengan tenaga kesehatan. Indikator yang kedua yaitu ASI eksklusif ya, menggunakan ASI eksklusif bagi bayi yang baru lahir sampai dengan 6 bulan ya. Kemudian ditimbang setiap bulan. Untuk mengetahui tumbuh kembang anak balita maka diwajibkan untuk ditimbang setiap bulan. Yang selanjutnya indikator yang keempat yaitu menggunakan sarana air bersih ya. Yang disebut indikator yaitu di keluarga itu menggunakan sarana air bersih. Sarana air bersih ini ada air sumur, ada air pam, dan juga ada air mata air yang terlindungi. Kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun intinya ya. Sekarang untuk pencegahan COVID-19 maka sering-sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian menggunakan jamban keluarga. Nah, di sini semua keluarga menggunakan jamban keluarga. Ya, indikator selanjutnya yaitu makan beraneka ragam ya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa makan beraneka ragam itu bukan berarti makanan yang mahal. Disebut makan beraneka ragam itu ada sayur, ada lauk, dan buah ya. Itu dapat ditemukan di sekeliling kita. Kemudian beraktivitas olahraga setiap hari. Nah, yang disebut sehat itu dia bisa beraktivitas setiap hari, bukan berarti dia harus olahraga ya, dia mengerjakan pekerjaan rumah itu termasuk salah satunya aktivitas setiap hari. Kemudian, nah ini yang menentukan sekali biasanya indikator yang ke-9 ya Bu Imas ya, Betul, Bu. merokok di dalam ruangan. Nih, itu yang 9 indikator itu keluarga udah bisa memenuhi itu Bu. Nah, tapi si bapaknya masih merokok di sini Bu ya. Itu tidak termasuk PHBS ya Bu Imas ya. Betul. Nah, jadi di sini kalau misalnya si bapaknya atau salah satu keluarganya merokok, itu tidak termasuk kategori keluarga yang ber-PHBS, ya kan Bu Imas? Betul. Nah, makanya kalau misalnya pengen keluarganya menjadi keluarga PHBS, maka coba kasih pengetahuan atau itu si bapaknya supaya dia tidak merokok di dalam ruangan. Jadi Bu, ada khusus pojok rokok, pancing rokoknya aja. Nah, mungkin ada pertanyaan dari peserta. Sudah jelas sekali ya Bu Yeni. Gimana Bu Yeni? Bu Yeni, halo. Bu, Ada pertanyaan nggak Bu Yen? Dari sekitar PHBS? ya itu tentang rokok, Bu. Jadi bapak-bapak nggak ada yang bertanya. Ya gimana, Bu? Kan yang namanya merokok, anak itu mencontoh ya dari orang tuanya. Iya, betul sekali. Orang tua melarang merokok, tetapi orang tuanya merokok. Bagaimana itu, Bu?
Nah, ini Bu ya, ini kan itu termasuk ke dalam gaya hidup juga, Bang Tia, Bu Imas. Nah, Ibu Imas ada pertanyaan dari Bu Yeni yang barusan, gimana katanya anak itu mencontoh kedua orang tuanya, kalau orang tuanya merokok, anaknya juga pasti nurutan ngerokok. Silakan Bu Imas, dijawab dulu. Ya, terima kasih kepada Bu Yeni tentunya ya. Itu orang tua katanya merokok. Nah, ini tentunya jadi kita di sini untuk dapat strategi strategi perilaku hidup bersih dan sehat. Apa yang harus kita utamakan? Kemudian keutamaannya yaitu dari diri kita sendiri dan juga kelompok atau kelompok orang lain, itu tentunya di keluarga. Kan tentunya anak kecil itu idolaku keluargaku, biasanya seperti itu. Mungkin itu bukan perilaku sehat dan tentunya ya yang harus kita pertimbangkan. Ini pola hidup sehat bersih ini harus kita manfaatkan untuk dapat anak-anak terhindar. Tentunya kita dari diri, kemudian mengajak keluarga, dan juga kesadaran ya intinya mah, dan seperti itu mudah-mudahan ya dari keluarga itu sendiri memberikan yang terbaik buat keluarganya. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Imas. Nah, Bu Yeni, mungkin jawaban dari Bu Imas itu emang tadi kan yang namanya perilaku itu dimulai dari kita oleh kita dan untuk kita ya Bu Imas ya. Betul. Nah, kalau dulu itu indikator dari PHBS itu yang ke-10 itu tidak merokok ya. Tapi sekarang itu ada ada keringanan Bu, tidak merokok dalam ruangan. Jadi kalau misalnya keluarganya pengen sehat, oh ya nah ngerokoknya di luar Bu, itu udah termasuk. Nah nanti kalau si bapak kan untuk secara langsung dia untuk berhenti merokok itu kan susah ya Bu ya. Nah jadi diusahakan dikasih pengertian si bapaknya supaya dia merokoknya kalau misalnya mau merokok di luar ya, biar asapnya tidak terhisap oleh yang tidak merokok, termasuk apalagi kalau misalnya di situ ada anak balita. Nah, mungkin itu Bu Yeni. Ada pertanyaan lagi ya. Manfaat yang perilaku hidup bersih dan sehat ini, anggota keluarga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. Kemudian anak tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian lagi produktivitas anggota keluarga meningkat. Kemudian pengeluaran biaya dapat dialokasikan. Dan itu bapak-bapak dan ibu-ibu merokok tentunya dan hanya dialokasikan buat yang lain tentunya ya. Yang lebih dipentingkan ya Bu Imas ya. Tentunya seperti itu. Jadi tentunya anak-anak memang idolaku keluarga seperti itu ya. Memang melihat ke diri lagi atau kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih Bu Yeni. Luar biasa sekali. Bu Yeni gimana jawabannya? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Halo Bu Yen. Para peserta mohon maaf mungkin di situasi cuaca seperti ini Bu Imas kita kendalanya di sinyal ya Bu. Tapi alhamdulillah materi yang barusan yang Bu Imas paparkan itu udah selesai dan mungkin sudah cukup jelas dan gamblang Bu Imas memaparkan materinya, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita khususnya selaku keluarga dan umumnya. Mudah-mudahan bagi semua ya mungkin materi untuk PHBS hari ini ya yang disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Imas cukup sampai di sini.
Mungkin kami dalam penampilan hari ini kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini kami berikan lagi kepada host kita Ibu Yeni Yulianti SAG. Kepada Ibu Yeni, monggo disilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator dan juga Ibu pemateri yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Bu, kedengaran nggak tanya, Bu? Ya, bagus. Iya Bu, jelas sekali. Oh iya. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya mari kita tutup acara ini sama-sama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah Bu Imas, Bu Yeni. Iya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.